Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Bulu Babi secara in vivo menggunakan tikus albino Swiss Webster dengan dosen pengampu Pak Imam Bagus Mantri. Adapun tim kami yaitu Ella Yuni Karina Sembiring, Hadir. Elia Agnes Riyahta, Hadir. saya sendiri Hengki Mikael Siagian, dan Bastian E. Sihombing. Hadir. Kita masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dimulai dengan latar belakang, di mana bulu babi atau sea urchins termasuk ke dalam film Echinodermata kelas Echinoidea, tersebar mulai dari perairan dangkal hingga ke laut dalam. Keanekaragaman tinggi hewan ini banyak ditemukan di zona intertidal. Bulu babi merupakan salah satu spesies yang berperan penting bagi komunitas terumbu karang sebagai pengendali populasi makroalga yang menempati area tertentu bersama-sama dengan terumbu karang. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme kronis yang diidentifikasi oleh tingginya kadar glukosa darah. Salah satu pendekatan terapi untuk pengobatannya adalah penyerapan glukosa dengan penghambatan enzim, seperti alfa-glukosidase. Alfa-glukosidase adalah karbohidrat tipe exo yang tersebar luas di mikroorganisme, tanaman, dan jaringan hewan, yang menyebabkan pembebasan alfa-glukosa dari ujung substrat yang tidak berkurang. Berdasarkan penelitian bahwa bulu babi telah menunjukkan efek anti jamur, anti parasit, anti-inflamasi, hepatoprotektif, antivirus, anti-diabetes, anti-lipidemik, gastroprotektif, dan anti-kardiotoksik dalam model in vitro dan in vivo. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana efek anti-diabetes ekstrak bulu babi Diadema setosum secara in vivo dengan menggunakan tikus albino Swiss Webster. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh efek antidiabetes ekstrak bulu babi Diadema setosum secara in vivo dengan menggunakan tikus albino Swiss Webster, dan untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari ekstrak bulu babi Diadema setosum dalam penurunan kadar glukosa pada tikus albino Swiss Webster. Dengan manfaat penelitian, yaitu agar dapat mengetahui pengaruh efek antidiabetes ekstrak bulu babi Diadema setosum secara in vivo dengan menggunakan tikus albino Swiss Webster, dan agar dapat mengetahui konsentrasi yang efektif dari ekstrak bulu babi Diadema setosum dalam penurunan kadar glukosa pada tikus albino Swiss Webster. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang bersifat kronis, di mana kadar gula di dalam darah penderitanya tinggi akibat dari kurangnya produksi hormon insulin ataupun kurangnya kepekaan insulin dalam mengontrol kadar gula darah. Diabetes mellitus sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1, di mana penderitanya memang sudah kekurangan hormon insulin, dan diabetes tipe 2 di mana hormon insulin kurang sensitif dalam mengontrol gula darah. Kemudian ada diabetes mellitus tipe lain, di mana dapat disebabkan oleh penggunaan obat, dan diabetes mellitus gestasional, di mana penderitanya merupakan ibu hamil. Kemudian Indonesia menduduki peringkat keempat dari 10 besar negara di dunia yang memiliki prevalensi penderita diabetes yang tinggi. Pada tahun 2019 sendiri, kasus diabetes mellitus di seluruh dunia sudah mencapai 463 juta kasus, dan diantaranya 4,2 juta kasus kematian akibat dari diabetes mellitus. Antidiabetes bekerja untuk menurunkan kadar gula darah di dalam darah. Antidiabetes dapat meningkatkan sekresi hormon insulin ataupun meningkatkan sensitivitas dari insulin dalam menurunkan kadar gula di dalam darah. Insulin sendiri merupakan suatu peptida dengan 51 asam amino
yang tersusun atas rantai alfa dan beta yang dihubungkan dengan ikatan disulfida. Kemudian ada bulu babi, di mana di sini terdapat taksonomi bulu babi, di mana kingdomnya adalah Animalia, filmnya Echinodermata, kelas Echinoidea, ordo Diadematoida, famili Diadematiida, genus Diadema, spesies Diadema setosum. Bulu babi ataupun Diadema setosum merupakan suatu hewan yang sangat penting bagi perairan. Hewan ini disebut sebagai kunci daur materi dan aliran energi di perairan. Bulu babi dapat digunakan sebagai bioindikator untuk mengetahui apakah perairan tersebut tercemar atau tidak. Pemanfaatan bulu babi sebagai makanan sudah lama dilakukan dan umumnya dikonsumsi saat masih segar. Bulu babi mengandung vitamin A, vitamin B, B kompleks, 5 asam amino esensial bagi orang dewasa, 2 asam amino esensial untuk anak-anak, dan juga mineral yang berguna untuk meningkatkan otak serta menambah jumlah pada sel otak balita. Metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan hewan kali ini, alatnya itu ekstraksi bulu babi yaitu aluminium foil, beaker gelas, botol kaca, gelas ukur, kertas saring Wattman, nomor 2, rotary evaporator, timbangan analitik. Uji in vivo yang digunakan glukometer, kandang kelinci, timbangan analitik, oral sonde, dan fluid. Bahan yang digunakan untuk ekstraksi bulu babi yaitu serbuk bulu babi yang dikeringkan, etil asetat, dan metanol. Untuk uji in vivo yaitu aloksan, ekstrak bulu babi, dibenclamid, suspensi PGI, tikus albino, Swiss Botster. Prosedur yang pertama, ekstraksi bulu babi. Setiap 200 gram bubuk sampel dicampurkan dengan etil asetat dan metanol dengan perbandingan 1:6 berat per volume. Didiamkan pada suhu ruang selama 48 jam. Campuran disaring menggunakan kertas Wattman nomor 2. Ekstrak yang diperoleh dievaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius, ditimbang dan disimpan dalam botol kaca pada suhu 4 derajat Celcius untuk percobaan selanjutnya. Yang kedua, uji in vivo ekstrak bulu babi. Dipuasakan selama 18 jam 24 tikus albino Swiss Webster berusia 8 minggu dengan bobot mulai dari 20 hingga 30 gram. Sampel darah diambil dari ekor masing-masing tikus untuk mengukur kadar glukosa darah pertama atau basli. Semua tikus kemudian diberikan aloksan secara intraperitoneal dengan 200 mg per kilogram berat badan untuk meningkatkan kadar glukosa darah mereka. Saya lanjutkan, yaitu dari 24 tikus dibagi menjadi 8 kelompok yang berisi masing-masing 3 hewan di setiap kelompoknya. Setelah 48 jam dirawat, sampel darah diambil dari masing-masing tikus, dari ekor tikusnya untuk mengukur kadar gula darah mereka. Jika kadar gula darah tikus lebih dari 200 mg per desiliter, maka tikus dianggap memiliki hiperglikemia karena kadar gula darah normal itu ya kurang dari 140. Selanjutnya, kelompok diabetes Mike oral yang diinduksi alsan tadi menerima pengobatan selama 7 hari, yaitu di mana dari kelompok 1 sebagai kontrol normal menerima suspensi PGA 2% tanpa diinduksi apapun, dan kelompok 2 yaitu sebagai kontrol negatif menerima induksi aloksan dalam 2% PGA. Kelompok 3 yaitu sebagai kontrol positif menerima 0,65 mg per kilogram berat badan glibenclamid dalam suspensi PGA 2%. Dan kelompok 4 yaitu kelompok uji di mana akan diberikan ekstrak dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan dalam suspensi PGA 2%. Dan kelompok 5, 6, 7, 8 juga diberikan
ekstrak dari bulu babi dengan dosis masing-masing itu 400, 800, 1600, dan 3200 mg per kilogram berat badan dalam suspensi PGA 2%. Nah, kadar gula yang udah diukur tadi selama 8 hari diukur lagi menggunakan glukometer dan hitung juga kadar gula darah relatif yang dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu kadar glukosa darah relatif sama dengan kadar glukosa darah pada waktu T per kadar glukosa darah intial dikali 100%. Maka didapatkanlah data hasil kadar glukosa darah pada tikus. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari proposal penelitian yang dapat kami sampaikan. Di mana presentasi ini jauh dari kata sempurna, jadi kami menerima saran maupun kritikan dari setiap orang yang mendengarkan presentasi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.